Banyak yang komplain karena visualnya Na In Woo yang dibilangnya kurang ganteng, kurang cakep, bahkan dibilangnya kurang anime. Itu kayak mau marah gak sih lu? Coba yang bilang Na In Woo gak ganteng, sini deh, berantem sama gue. Coba deh introspeksi buat lo yang suka nerima perlakuan yang kasar. Jangan diem aja dan lo harus segera minta bantuan. Kita ngelihatnya aja udah kayak gemes banget gitu ya. Kang Ji-won tolong ya, lu tuh pinter. Tapi kenapa di gaslighting sama temen yang jelas-jelas suka manfaatin? Kok diem aja? Dibuang tuh suami bajingan, sahabatnya toksik juga dibuang. Dan dia juga berusaha untuk ngejaga supaya lebih sehat, biar nggak kena kanker perut lagi. Dibilangnya sih ya katanya, intonasi bicaranya udah kayak juri idol yang lagi ngomentarin kontestan. Justru yang paling banyak menuai pujian dari drama ini adalah couple laknat, yaitu Park Min Wan dan Jong Soo Min. Kalau dirangkum secara singkat, maka plot dari drama Marry My Husband adalah aku merencanakan agar sahabatku menikahi suamiku sendiri supaya aku bisa berpacaran dengan anak jutawan yang sedang menyamar jadi manajer di perusahaan tempatku bekerja. Ayo, penasaran kan? Ayo sini gue bisikin. Kali ini gue bakal ngebahas drama yang happening banget dan jadi perbincangan di timeline karena setiap kali episodenya tayang selalu aja jadi rusuh timeline gue, yaitu drama Marry My Husband. Tapi lu pernah gak sih kayak ngerasa terjebak berada dalam kehidupan yang gak lu inginkan tapi gak bisa melepaskan diri? Nah, Kang Ji-won tuh lagi ngerasa kayak gitu. Dia cewek yang cerdas, lulusan dari universitas terpandang, dia juga karirnya bagus, tapi kok nggak bisa melepaskan diri dari suaminya yang bejat, dari sahabatnya yang toksik, dan dari mertuanya yang suka menindas. Kenapa? Kita ngelihatnya aja udah kayak gemes banget gitu ya. Kang Ji-won tolong ya, lu tuh pinter. Tapi kenapa di gaslighting sama temen yang jelas-jelas suka manfaatin, kok diem aja? Kenapa juga kok lo nurut-nurut aja dimanipulasi sama suami lo yang berdebah itu? Dan kenapa juga lo nggak berani ngelawan ketika disuruh-suruh sama mertua lo yang jelas-jelas patriarki? Kenapa diem aja? Walau gemes tapi nggak bisa dipungkiri ya bahwa karakter yang kayak Kang Ji-won gitu banyak kejadian di dunia nyata. Berasanya nggak bahagia, berasanya terperangkap, tapi nggak bisa berbuat apa-apa dan cuma diem aja. Kang Ji-won itu karena saking pengennya dicintai, saking pengennya punya keluarga, dia tuh diem aja diperlakukan kayak gitu. Maklumlah ketika kecil ibunya berselingkuh sehingga dia harus tinggal sama ayahnya. Nah ketika itu dia jadi sering digibahin, dia sering digosipin sama warga sekitar, sama tetangga-tetangga tentang perselingkuhan ibunya yang bikin dia jadi insecure. Jadinya ngerasanya kayak kurang dicintai, ngerasanya kayak nggak berharga gitu. Setelah dia kena kanker perut, terus duit depositonya dicairin sama suami buat foya-foya. Belum lagi dia mergokin suaminya selingkuh sama sahabatnya sendiri. Ia pun mati tragis kejedot kaca meja. Kejedot meja kaca. Setelah mati, bukannya dia pergi ke alam baka, malah time travel ke masa 10 tahun yang lalu. Ya seperti yang kita tahu bahwa solusi dari semua permasalahan di drama Korea adalah kalau nggak amnesia, reinkarnasi, ya udahlah ya time travel. Setelah time travel ke tahun 2013, Ji-won ngerasanya dapat kesempatan kedua. Dia jadi berusaha untuk menata hidupnya untuk lebih baik lagi. Dibuang tuh suami bajingan, sahabatnya toksik juga dibuang, dan dia juga berusaha untuk menjaga supaya lebih sehat, biar nggak kena kanker perut lagi. Dia mulai membuka hatinya dan melihat dunia dari perspektif baru. Ternyata selama ini dia udah buta. Tepatnya sih dibutakan ya. Ia pun mulai fokus lagi sama karirnya. Dia punya teman-teman baru yang suportif. Ia ketemu lagi sama cinta pertamanya dan malah dapat gebetan baru, manajernya sendiri yang sebenarnya merupakan cucu jutawan pewaris perusahaan tempatnya bekerja. Ju Ji-hyuk beneran merupakan perwujudan dari cowok green flag kasta tertinggi yang ijonya secemerlang warna angkot gede bage. Dia ngajarin Ji-won bela diri, dia juga ngasih Ji-won real estate sebesar 80 miliar. Ini juga rela mati nyelamatin Ji-won ketika hampir ketabrak sama truk sampah. Tapi walaupun udah tahu tragedi yang bakal kejadi dan berusaha untuk menghindarin, tetap aja susah. Banyak bener plot twistnya, mulai dari nasib buruk yang berpindah ke sahabatnya sendiri. Ada juga mantan yang bangsat dan kelakuannya kayak dajal. Ada juga ibu kandung yang, aduh gila matre bener ya, parah itu. Jadi kali ini gue bakal kasih tahu pendapat gue yang jujur tentang drama ini ya. Gue sih suka sama drama ini. Menurut gue sih drama ini menarik. Selain kisah cintanya yang bikin baper, terus juga karakter cowoknya yang green flag banget. Tapi karakter kayak Kang Ji-won yang semacam ikhlas aja diinjek-injek sama orang yang disayangi. Itu banyak kejadian di dunia nyata. Mungkin kitanya aja nggak nyadar, atau bisa juga kitanya yang kurang peka, atau bisa juga si korban tuh nggak ngerasa jadi korban dan ngerasa diperlakukan kayak gitu suatu kewajaran aja.
Jadi akhirnya dia pasrah kayak Kang Ji-won gitu deh. Mungkin awalnya cuma dikasarin aja secara verbal terus dimaafin. Kemudian di gaslighting, dikata-katain bego, akhirnya dimaafin juga. Akhirnya mulai ditampar, ditonjok, dicekek, didorong sampai kena meja kaca dan mati. Coba deh introspeksi buat lo yang suka nerima perlakuan yang kasar. Jangan diem aja dan lo harus segera minta bantuan. Masa sih lo harus nunggu dulu sampai kejedot meja dan mati, baru lo sadar kayak Kang Ji-won? Kan jangan sampai kayak gitu. Ini dunia nyata, bukan drama Korea. Kalau di dunia nyata lo mati, lo perginya ke alam barzah. Gak mungkin lo time travel ke masa 10 tahun yang lalu dan ketemu cowok kayak Yoo Ji-hyuk. Gak bakal. Berikut ini adalah beberapa hal menarik tentang drama Marry My Husband ketika dramanya lagi tayang. Bakal gue bahas satu persatu ya. Ketika teaser pertamanya nongol, itu fotonya langsung viral karena menampilkan sosok Park Min Young yang waktu itu tuh beratnya mencapai 37 kg. Karena tahu sendiri ya, di situ kan dia memerankan sebagai Kang Ji-won yang terkena sakit kanker. Jadi saat itu dia rela menahan lapar dan cuma minum isotonik doang. Aduh, totalitas banget ya Park Min Young. Ketika dramanya lagi tayang, Park Min Young juga sempat terkena skandal keuangan sama mantan pacarnya yang diungkap sama Dispatch. Ini dramanya rame-rame mau diboykot. Tapi tetap aja sih banyak yang nonton dan tetap aja ratingnya tinggi. Ketika casting pemeran untuk drama ini diumumkan, banyak yang komplain karena visualnya Na In-woo yang dibilangnya kurang ganteng, kurang cakep, bahkan dibilangnya kurang anime. Itu kayak mau marah gak sih lu? Coba yang bilang Na In-woo gak ganteng sini deh, berantem sama gue. Songong banget, tapi mungkin gue ngerti ya maksudnya karena dia tuh, gak tapi gue mau ngomong. Jadi emang dia tuh karakternya antara di drama sama di real life itu kan emang beda banget. Terutama buat lo yang suka nonton dia di reality show, nonton di Il Bakil kan emang beda banget. Yang satu penuh wibawa, yang satu lagi kan buat dinistain aja gitu, receh. Jadi gue ngerti sih maksudnya ini. Fashion kantoran Park Min Young di drama ini juga sempet dihujat dan menuai perdebatan karena dianggapnya nggak masuk akal. Ini gue setuju sih. Bajunya tuh rada-rada aneh gitu sih kalau buat dibawa ke kantor tuh emang aneh kalau menurut gue. Justru yang paling banyak menuai pujian dari drama ini adalah couple laknat yaitu Park Min Wan dan Jong Soo Min. Mereka dianggap punya kemampuan acting yang brilian dan jenius banget dan ini juga gue setuju. Pokoknya ngelihat acting mereka dijamin tensi kita bakalan naik. Tapi kalau buat gue yang paling gila sih Soo Min ya, dia bisa banget menampilkan ekspresi yang polos dan imut. Dan emang cantik banget ketika sedang melakukan pekerjaan yang culas gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu? Dia kalau lagi senyum itu emang cantik dan polos, tapi senyumnya kayak nggak nyampe mata gitu. Jadi kayak ngeri. Tapi cantik gitu. Kok bisa kayak gitu sih? Boa yang nongol di episode-episode akhir juga dihujat abis-abisan karena kemampuan aktingnya yang dianggap biasa aja. Dibilangnya sih ya katanya, intonasi bicaranya udah kayak juri idol yang lagi ngomentarin kontestan. Belum lagi bentuk bibirnya yang aneh dan dibilangnya sih pakai filler, tapi dianya menentang ya, dia bilangnya itu karena bibirnya bekas kena pakai kawat. Tapi menurut gue emang bibir atasnya tuh rada aneh ya. Kalau lagi ngomong tuh bibir atasnya bisa nggak gerak gitu ya. Tapi dia bilangnya nggak filler. Yaudah iya aja deh. Kali ini gue bakal ngomentarin komentar para netizen yang ngomentarin drama Marry My Husband. Apa aja nih komentarnya ya? Coba nih kita baca. Di sini ada artikel dari Pancoy yang memperdebatkan ini sebenarnya karakter Yura yang ada di drama ini yang diperankan oleh Boa tuh sebenarnya penting gak sih? Penting gak penting ya? Karena sebenarnya kalau menurut gue udah jelas itu antagonisnya Soo Min. Tiba-tiba dia nongol pas udah dramanya udah mau habis. Masalahnya adalah ini emang katanya di webtoon sama di novel rada beda sih plotnya ya. Dan sekarang di drama juga beda lagi sih endingnya. Ya ini sih gue antara setuju gak setuju ya. Oke, yang kedua. Jadi di salah satu postingannya Lee Ji Kyung ada komentar salah satu seleb dari Indonesia yang komentarin satu kata doang sih, Yoo Ji Hyuk. Dan orang itu adalah Mbak Liu Cinta Luna. Jadi di sini saingan terbesarnya Ji-won bukan Soo Min atau Yura, tapi Mbak Liu Cinta Luna. Saingan kita juga guys. Siap kalau bersaing sama Mbak Liu Cinta Luna? Jadi ini ada juga tweet dari K-Drama Manifest yang isinya adalah salah satu fakta yang bikin Sander kaget, ternyata cewek-cewek di drama Marry My Husband ini ternyata usianya seumuran. Tapi emang kalau dilihat mereka kayak yang beda ya auranya ya. Ini semua sama usianya 38 tahun. Dan menurut gue yang paling cantik emang Soo Min sih, dia paling imut dan paling gemes, padahal dia paling dajal juga sih sebenarnya. Oke. Nah itu dia barusan gue udah membahas drama Marry My Husband, udah gue analisis dan gue udah bedah sampai akar-akarnya. Gimana menurut lo? Kalau misalnya ada adegan yang jadi favorit lo atau misalnya ada komentar, silahkan tulisin aja di kolom komen. Jangan lupa juga buat like dan subscribe.
Annyeong!